Hai semuanya, pada pelajaran sebelumnya kita telah mengupas sejarah dan peradaban Tiongkok. Pada pelajaran 1.3 kita mau membahas kebudayaan Tionghoa. Selesai mempelajari pelajaran ini, kamu pastinya akan mengetahui lebih banyak mengenai kebudayaan Tionghoa. Sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui kosakata baru yang terdapat pada pelajaran ini. Yang pertama, akomodatif, yang berarti mau membantu. Kemudian kata kedua, leluhur, yang berarti nenek moyang kita. Yang ketiga, Buddha, merupakan sebuah keyakinan yang didasarkan pada ajaran Buddha Gautama. Dan ada kata kekristenan, yang berarti sebuah agama yang didasarkan pada ajaran Yesus Kristus yang diyakini sebagai anak Allah yang maha kuasa dan juru selamat umat manusia. Ada juga kata adat, yang berarti kebiasaan umum untuk tempat atau orang tertentu. Ada kata dialek yang berarti bentuk bahasa tertentu yang digunakan di wilayah atau grup tertentu. Kemudian ideologi. Ideologi berarti keyakinan dan gagasan yang membentuk kebijakan ekonomi dan politik. Ada Islam adalah sebuah agama kaum muslimin yang mempercayai bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah Nabi. Ada kata daun bawang yang merupakan sejenis bawang. Kemudian Taoisme, sebuah filosofi berdasarkan tulisan Lao Tzu. Dan lambang zodiak. Mungkin di sini ada yang suka membaca buku zodiak. Lambang zodiak berarti simbol yang termasuk dalam sebuah keyakinan bahwa studi tentang bintang dan posisi planet dapat mempengaruhi nasib seseorang. Nah, David dan Luke memiliki masa produktif di Tiongkok. Masih ingat kan David dan Luke? Sementara ayah mereka bekerja. Luke telah membantu David dalam penelitiannya. Mereka telah belajar banyak tentang sejarah Tiongkok yang kaya. Bagian selanjutnya dari proyeknya adalah tentang budaya Tionghoa. Apa yang akan David temukan tentang orang-orang Tionghoa di saat mereka berada di Tiongkok? Nah, di sini ada ibu David dan Luke. Ia mengatakan, "Anak-anak, saya akan mengunjungi keluarga Ong hari ini. Saya akan memberi mereka oleh-oleh dari rumah kita sebagai bentuk ucapan terima kasih. Mereka sangat baik hati terhadap kita. Apakah kalian ingin pergi dengan saya?" Kudengar mereka memiliki anak perempuan seumuran David. Sangatlah baik dapat berteman dengannya. Luke berkata, "Saya tidak ikut hari ini, Bu. Saya merasa tidak sehat. Saya pikir saya harus beristirahat dulu. Saya yakin David akan sangat senang ikut dengan kalian. David, ini adalah kesempatan bagus untuk penelitianmu tentang budaya Tionghoa. Kamu bisa mengamati keluarga Ong dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka." Jawab David, "Itu ide bagus, Kak. Bu, tentu aku ingin pergi bersamamu. Kuharap mereka tidak keberatan aku mewawancarai mereka untuk proyekku." Ibu menjawab, "Saya yakin mereka akomodatif, sayang. Sebaiknya kamu siapkan pertanyaanmu terlebih dahulu. Jadi kamu akan siap untuk bertanya ketika mereka setuju." "Ya, Bu, saya akan mempersiapkannya sebelum kita pergi." David mencatat semua pertanyaannya tentang budaya Tionghoa. Lalu dia dan ibunya menuju rumah keluarga Ong. Di sana Nyonya Ong menerima mereka dengan gembira dan mengucapkan terima kasih atas oleh-oleh yang mereka bawa. Ibu Ong menjawab, "Hai, terima kasih telah mengunjungi kami dan memberi kami barang-barang ini dari negara Anda. Silakan masuk dan anggaplah seperti rumah sendiri. Suami saya sedang berada di kantor. Kami senang Anda datang. Ngomong-ngomong, ini putriku, Chin." Kemudian Ibu Luke menjawab, "Ini adalah ungkapan terima kasih kami atas apartemen yang Anda izinkan untuk kami tinggal saat kami berada di sini. Senang bertemu dengan Anda, Chin. Ini anakku David. Saya percaya dia seumuran dengan kamu. Saya harap kalian bisa akur."
Ibu Ong menginstruksikan Chin menyiapkan makanan kecil untuk tamu mereka. Setelah beberapa saat, Chin kembali dengan beberapa kue bulan dan teh. Mereka semua berbagi sambil menikmati pembicaraan yang baik. Mama Luke mengatakan, "Anda memiliki rumah yang bagus, Ibu Ong. Saya melihat air mancurmu di dekat pintu, memberikan perasaan santai ketika melihatnya." Kemudian, Ibu Ong menjawab, "Oh, terima kasih. Kami benar-benar menempatkan air mancur di dekat pintu karena feng shui. Air mewakili kekayaan. Jika kita menempatkan elemen air seperti air mancur di dekat pintu masuk rumah kita, kekayaan akan masuk ke dalam kehidupan kita." Kemudian Mama Luke menjawab, "Feng Shui, boleh saya tahu apa itu?" Ibu Ong mengatakan, Feng Shui adalah kepercayaan orang Tionghoa bahwa penataan benda di rumah dan bahkan cara bangunan dirancang bisa mempengaruhi arus qi atau energi positif. Itulah sebabnya segala sesuatu di rumah kita diatur sedemikian rupa sehingga menarik qi positif. Nah, Mama Luke merespon, "Saya mengerti keyakinan yang menarik. Rumah Anda cukup besar. Apakah Anda satu-satunya yang tinggal di sini?" "Kami hidup dengan orang tua saya. Mereka pergi dengan tetangga untuk bermain mahjong." Mahjong adalah permainan yang menggunakan kepingan dengan simbol. Permainan mahjong adalah hobi umum di Tiongkok, terutama untuk orang tua. Terima kasih telah memberitahu kami tentang hal-hal ini. Kami tidak tahu banyak tentang adat Tionghoa. Saya yakin kita harus banyak belajar dari Anda. Omong-omong, anak saya di sini memiliki proyek sekolah yang melibatkan budaya Tionghoa. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang akan membantu penelitiannya. Tentu saja, kami akan senang bisa membantu dan kami ingin menceritakan tentang budaya kami juga. Kemudian David maju dan bertanya pada Nyonya Ong dan Chin pertanyaan yang telah disiapkan. Dia mencatat semua jawaban mereka dan juga hasil pengamatannya. Mereka tertawa terbahak-bahak saat saling bercerita dan mereka saling belajar satu sama lain. David dan ibunya juga ikut berbagi. Jadi setelah beberapa jam saja mereka merasakan ikatan khusus seolah-olah mereka sudah saling mengenal dalam waktu yang lama. David dan ibunya meninggalkan rumah Ong dengan wajah bahagia karena mereka telah mendapatkan teman baru. Begitu mereka kembali ke apartemen, David memberitahu Luke tentang pengalamannya bersama Nyonya Ong dan Chin. Lalu dia pergi untuk memeriksa catatan dan menyusun untuk penelitiannya. Inilah hal-hal yang dia catat. Tiongkok adalah negara yang sangat besar. Karena itu, adat istiadat dan tradisi orang berbeda per wilayah. Agama dan kepercayaan. Secara historis, Konfusianisme telah menjadi kepercayaan populer dan didukung oleh banyak orang. Namun, itu tidak dianggap sebagai agama. Ini hanyalah sebuah ideologi. Hal itu juga tidak menjadi kepercayaan nasional. Berikut ini adalah agama-agama besar di Tiongkok saat ini. Agama Buddha yang memiliki jumlah penganut yang terbanyak. Kemudian Kekristenan, Taoisme, dan yang terakhir Islam. Ada juga berbagai jenis kepercayaan yang termasuk dalam budaya Tionghoa seperti kepercayaan akan keberuntungan, lambang zodiak, feng shui, kehidupan setelah kematian, dan berdoa kepada leluhur. Untuk bahasa, Putonghua adalah bahasa nasional resmi Tiongkok. Namun ada 7 kelompok besar dialek lainnya dari Tionghoa. Yang pertama, Mandarin, 71,5% penduduk berbicara bahasa ini. Putonghua adalah jenis bahasa Mandarin yang diucapkan di Beijing. Kemudian yang kedua, Pu. Ketiga, Yue disebut juga bahasa Kanton. Keempat, Xiang. 5, Min. 6, Hakka. Dan yang terakhir, 7 adalah Gan.
Untuk festival, perayaan terbesar orang Tionghoa adalah Festival Musim Semi, juga dikenal sebagai Tahun Baru Imlek. Ini menandai dimulainya kalender lunar Tiongkok yang sedikit berbeda dengan kalender umum, meski terkadang masih jatuh pada bulan Januari. Festival ini ditandai dengan reuni keluarga, pemberian amplop merah dengan uang, kembang api, tarian naga, dan singa. Festival lainnya adalah Festival Bulan yang terjadi pada bulan September atau Oktober. Orang-orang Tionghoa merayakannya dengan memberi kue bulan, menyalakan lampion kertas, pertunjukan kembang api, dan menikmati keindahan bulan. Makanan dan minuman. Nasi merupakan makanan utama di Tiongkok. Makanan umum lainnya termasuk tauge, kubis, dan daun bawang. Tahu adalah sumber utama protein, bukan daging. Gaya memasak juga berbeda per wilayah. Contohnya adalah masakan Kanton dan masakan Sichuan. Masakan Kanton biasanya terdiri dari masakan tumis-tumisan. Sementara masakan Sichuan dikenal pedas, menggunakan kacang, pasta wijen, dan jahe. Orang Tionghoa menggunakan sumpit sewaktu makan, bukan sendok maupun garpu. Minum teh merupakan bagian penting dari kebudayaan Tionghoa. Mereka menyebutnya budaya teh Tionghoa. Bagi mereka, minum teh bukan hanya memuaskan dahaga atau menyegarkan seseorang, melainkan juga sebuah seni. Orang Tionghoa telah menguasai cara produksi berbagai macam teh dari berbagai jenis tanaman, seperti teh hijau, teh hitam, teh oolong, teh kuning, dan masih banyak lagi. Untuk kesenian, kepercayaan memiliki pengaruh besar dalam kesenian Tionghoa. Misalnya, banyak lukisan dan patung menunjukkan Buddhisme. Orang Tionghoa memiliki alat musik lokal mereka sendiri seperti sun, yang bentuknya seperti seruling, dan kucin, yang merupakan instrumen 7 senar. Seni bela diri kungfu dikembangkan di Tiongkok. Ini adalah gaya bertarung yang menggunakan gerakan seperti binatang. Tiongkok juga kaya akan penulis dan filsuf sejak zaman kuno. David sangat senang dirinya dapat memperoleh informasi tentang budaya Tionghoa. Bahkan ia bisa pergi ke negara ini dan bertemu dengan orang-orang Tionghoa. Dia merasa mempelajari budaya bangsa lain sungguhlah menarik. Dia memutuskan bahwa tidak akan berhenti di sini untuk belajar tentang orang dari negara lain. Dia bertanya-tanya bangsa apa yang akan dipelajari selanjutnya dan merasa semangat akan hal itu. Nah, sekarang anak-anak, waktunya bagi Anda untuk mengerjakan latihan dalam buku kegiatanmu. Kita akan berjumpa kembali pada pelajaran berikutnya. Sampai jumpa.